Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas tentang soal UTS nomor 2. Oke, soalnya kira-kira gini ya. Ada dua buah balok, ditumpuk. Yang pertama masanya 2 kilo, yang kedua 6 kilo. Dikasih gaya geseknya. Maksudnya koefisien gaya gesek statis dan kinetisnya ada. Cuman yang jadi catatan adalah posisi gaya gesek itu di antara benda 1 dan benda 2, balok 1 dan balok 2. Sementara lantainya licin. Yang ditanyakan adalah berapa diagram gaya, terus berapa percepatan maksimum benda 1, dan berapa F saat kondisi tersebut. Kemudian misal balok 2 diberikan gaya F 20 Newton, berapa percepatan yang dialami oleh masing-masing balok. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan ini ngurut ya. Ngurutnya itu dalam artian membuat rekan-rekan bisa menjawab dengan betul. Kalau saya langsung kasih pertanyaan 1C, nanti ya otomatis yang A dan B juga akan dilakukan. Cuman barangkali terlupa, maka saya buat ABC biar langkahnya itu bisa jelas seperti itu. Oke, kita mulai yang pertanyaan A ya, membuat diagram gaya. Oke, nah kalau dibuat diagram gaya kira-kira seperti ini. Ada dua versi, boleh yang kiri, boleh yang kanan. Kalau yang kiri itu langsung dalam satu sistem, sementara yang sisi kanan itu saya pecah per gambar. Oke, tapi prinsipnya sama saja. Yang penting adalah semua gaya tersebut, baik gaya berat, gaya normal 1, gaya normal 2, berat 1, berat 2. Nah, itu harus ada. Normal 1 timbul karena M1 menekan balok 2. Normal 2 timbul karena balok 2 menekan lantai. Kemudian jangan lupa gaya geseknya itu dua arah. Bagi benda 1, seperti ini ya, Fs-nya ke kanan. Karena dengan ada gaya gesek itulah balok bisa ikut bergerak ke kanan. Karena kalau nggak ada gaya gesek itu, meskipun balok 2 didorong dengan keras, kalau nggak ada gaya gesek ya balok 1 diam saja dan akan jatuh ke tanah sebenarnya. Tapi karena ada gaya gesek itulah maka dia bisa ikutan bergerak ke kanan. Sementara bagi benda 2, gaya gesek itu arahnya ke kiri. Kenapa? Karena itu menghambat dia. Karena ada gaya gesek itulah dia menjadi lebih lambat. Kira-kira seperti itu untuk diagram gayanya. Nah, yang saya temukan itu rekan-rekan banyak yang ketinggalan gaya geseknya. Ada juga yang posisi gayanya tidak tepat atau gaya ada beberapa gaya yang tertinggal. Oke, lanjut. Nah, untuk pertanyaan B, nah, karena gaya gesek yang membuat benda bergerak ke kanan, maka percepatan maksimum itu terjadi saat gaya gesek statusnya maksimum. Karena kan gayanya cuma itu tok kan. Jadi saat Fs maksimum lah maka Amax bisa maksimum. Kalau nggak ada F geseknya maka tidak akan ada A-nya. Sekarang kita buat persamaan gayanya ya. Yang kanan itu persamaan sumbu Y, sigma F sama dengan 0, kita bisa dapatkan gaya normalnya 20 Newton. Di yang sebelah kiri itu adalah persamaan gaya pada sumbu X. Dimana tadi di gambar kita lihat ya, ini tadi benda 1, dia gayanya cuman sumbu X cuman Fs tok. Kalau pada sumbu Y ada N, ada W. Oke, kembali. Oke, nah kita masukkan nilainya Fs M1 kali 1, di mana Fs itu adalah mu S kali N1. N1 adalah M1G, M1-nya bisa dicoret sehingga tinggal mu S kali G, sehingga diperoleh A1-nya adalah 3 meter persegi kuadrat. Kesalahan yang saya jumpai rekan-rekan adalah tidak menjawab A1-nya. Jadi dibiarin aja A dalam mu G. Terus yang dihitung malah F-nya gitu. Artinya A-nya nggak dihitung, ya saya salahin dong. Kan nggak dijawab, masa saya betulkan. Jadi perhatikan lagi soalnya ya. Soalnya minta percepatannya berapa. Maka ya tulislah percepatannya berapa. Nah, ada juga yang memasukkan nilai mu-nya salah. Dia masukkan 0,2 kali 10 sehingga dia peroleh 2 meter per sekon kuadrat. Aslinya 3. Nah, saya pikir langsung copy paste dari contoh yang dulu saya berikan. Padahal kan angkanya saya rubah. Nah, itu kesalahan yang saya jumpai di rekan-rekan sehingga nilainya berkurang. Oke, ini pertanyaan pertamanya ya, berapa percepatannya? Sekarang kita sekarang ke gayanya. Nah, untuk menghitung F-nya maka kita menuju ke benda kedua.
Oh ya, sebagai catatan, karena ini gaya apa namanya masih menggunakan gesek statis, maka benda satu itu relatif diam terhadap benda dua. Maka A1 dan A2 itu akan sama, nilainya itu 3 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang kita masukkan persamaan benda 2, sigma F sama dengan 0, kita peroleh N2-nya adalah W1 tambah W2, tapi kita tidak butuh nilainya. Sekarang persamaan sumbu X, sigma F adalah MA, di mana tadi dilihat di gambar ya, bahwa pada benda 2 itu gaya pada sumbu X ada 2, yaitu F dan Fs. Coba kita lihat lagi. Ini ya, ada 2 ya, ada F, ada Fs pada sumbu X. Oke, sama dengan M2 kali A2. Fs apa? Yaitu mu S kali N1. Tadi di halaman sebelumnya ya. A2 sama dengan A1 yaitu 3. Kita masukkan nilainya. Sehingga diperoleh nilai F-nya adalah 24 Newton. Ini saya lihat mayoritas betul dari rekan-rekan. Meskipun prosesnya agak sedikit berbeda dengan ini ya. Sebenarnya cara apapun gak masalah. Yang penting prosesnya runut dan pas. Tapi yang saya jumpai itu ada yang lompat proses. Jadi dari persamaan A tiba-tiba loncat ke persamaan C gitu. Padahal ada proses di tengahnya yang perlu ditulis. Nah itu yang saya lingkari merah gitu, banyak dari rekan-rekan itu. Karena ada proses yang dilompati. Harusnya disubstitusi dulu, baru puter-puter. Ini belum apa-apa langsung puter-puter gitu. Tapi tanpa ada proses substitusi yang runut. Itu yang saya lingkari. Oke. Sekarang ke pertanyaan C. Kalau dikasih gaya 20 Newton, berapa percepatan masing-masing? Nah, ini sepertinya banyak yang terjebak dengan soal ini karena mengira, oh ini kayak dicontoh gitu, langsung aja pakai gaya gesek kinetis. Nah, padahal, coba perhatikan lagi, berapa gayanya? 20 Newton. Dimana nilai itu kan kurang dari Fmax kan? Di B kan sudah dihitung tadi, Fmax-nya adalah 24 Newton. Artinya sampai 24 Newton itu benda satu masih nempel di benda dua, masih menggunakan gaya gesek statis. Di bawah itu ya tetap statis juga gitu, belum menggunakan kinetis. Baru menggunakan gaya gesek kinetis ketika F-nya lebih dari 24 Newton. Nah itu yang sebenarnya banyak yang terjebak di situ. Oke, nah karena F kurang dari Fmax maka benda satu masih diam terhadap benda dua, sehingga gaya geseknya menggunakan gaya gesek statis. Dan A1 sama dengan A2 sama dengan A sistem. Jadi tidak sama dengan contoh soal yang kemarin. Kalau contoh kemarin kan A1 beda dengan A2. Nah, tapi karena ini masih F1 kurang dari F maksimum, maka A1 masih sama dengan A2 sama dengan A sistem. Oke, ini sudah. Bagaimana menyelesaikannya? Sebenarnya bisa aja sih kayak cara B tadi. Oke, tapi saya sampaikan yang di sini saja. Nah, kita buat persamaan masing-masing ya, langsung ke persamaan sumbu X-nya saja, karena yang sumbu Y sudah kita hitung di soal B tadi. Untuk benda pertama, sigma Fx-nya kan ada Fs sama dengan M1 kali A. Sementara benda 2, itu F min Fs sama dengan M2 kali A. Ini saya tulis A saja karena tadi sudah saya sebutkan ya, A1 sama dengan A2 sama dengan A sistem. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 kita jumlah, kita merger. Maka Fs-nya hilang kan ya. Nah itu yang saya katakan kemarin bahwa dalam sistem itu gaya geseknya itu dua arah, maka akan saling meniadakan. Maka kita bisa tulis F adalah M1A tambah M2A atau F sama dengan M1 plus M2A. Ya, ini ya, jadi di sistem ini gaya geseknya saling menghilangkan. Sehingga mencari A adalah F per M1 plus M2, tinggal dibagi 20 per 6 tak plus 2, sehingga diperoleh nilainya adalah 2,5 per sekon kuadrat. Ini ada satu orang yang benar di kelas yang pertama. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.